Perkenalkan, nama saya Alicia Jonathan Sampurno dengan NPM 21351551611 dari program studi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Di bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Menurut KBBI, penyimpangan sosial merupakan suatu tingkah laku, perbuatan, maupun tanggapan individu kepada kelompok atau lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan norma dan juga hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Robert M.Z. Lawang, perilaku menyimpang merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan berlaku pada suatu sistem sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan usaha para pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi dan memperbaiki hal tersebut. Yang kedua, menurut Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku seseorang atau individu sebagai bentuk atau hasil ketidakberhasilan dalam menyesuaikan diri dengan norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun kelompok lingkungan tersebut. Yang terakhir, menurut Harten dan Han, perilaku menyimpang adalah perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma kelompok atau masyarakat. Di bagian kedua, ada bentuk-bentuk dan faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Secara umum, macam-macam penyimpangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tindakan non-conform, yang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku. Sebagai contoh yaitu memakai sendal ke sekolah, membuang sampah sembarangan, dan merokok di area yang dilarang merokok. Yang kedua, ada tindakan antisosial, yang merupakan tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Sebagai contoh yaitu ada narkoba, menarik diri dari pergaulan, keinginan untuk bunuh diri, dan tidak mau berteman. Yang terakhir ada tindakan kriminal, yang merupakan tindakan yang terbukti nyata melanggar hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan. Sebagai contoh yaitu pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan korupsi. Secara khusus, penyimpangan sosial dibagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama, ada penyimpangan diterima dan penyimpangan ditolak. Tidak semua perilaku menyimpang mencerminkan hal-hal yang buruk saja. Ada kalanya penyimpangan dapat diterima oleh masyarakat, seperti wanita karir. Penyimpangan yang ditolak masyarakat adalah tindakan yang merugikan masyarakat, seperti penculikan, perampokan, dan sejenisnya. Yang kedua, ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan negatif yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya hanya sementara dan tidak secara terus-menerus. Contohnya adalah siswa telat ke sekolah karena terjebak macet. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan negatif yang dilakukan berulang kali dan dilakukan oleh orang yang dikenal sebagai penyimpang. Contohnya adalah seseorang yang minum alkohol dan pulang menggunakan kendaraan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, ada penyimpangan berdasarkan perilaku, yaitu penyimpangan individu yang dilakukan seorang diri tanpa melibatkan kelompoknya. Yang kedua, ada penyimpangan kelompok yang dilakukan secara berkelompok. Dan yang ketiga, ada penyimpangan campuran yang dilakukan oleh individu yang berasal dari sebuah kelompok. Yang keempat, ada penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Penyimpangan relatif adalah tindakan penyimpangan yang frekuensi terjadinya hanya sewaktu-waktu saja. Penyimpangan mutlak adalah suatu penyimpangan yang terjadi yang perbuatannya telah melebihi batasan. Yang kelima, ada penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal.
Budaya ideal terdiri dari kepatuhan terhadap segenap peraturan hukum, namun dalam kenyataannya tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan hukum. Yang terakhir ada penyimpangan adaptif. Adalah penyimpangan yang berfungsi sebagai cara menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Faktor pembentukan perilaku menyimpang. Yang pertama ada teori biologi. Teori ini menjelaskan hubungan antara keadaan biologis seseorang, misalnya cacat dari lahir dan tipe tubuh tertentu, dengan perilaku jahat. Yang kedua ada teori psikologi. Seseorang yang melakukan penyimpangan sosial berkaitan erat dengan kepribadiannya. Entah itu kepribadian retak atau memang memiliki kepribadian yang dominan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, penyimpang sering dibilang memiliki penyakit mental. Yang ketiga ada teori sosialisasi. Penyimpangan terjadi karena kurangnya pengajaran atau edukasi dan sosialisasi mengenai norma yang benar. Proses sosialisasi yang tidak sempurna bisa terjadi karena inferioritas atau minder atau memperoleh informasi yang kurang lengkap, contohnya tentang seks bebas. Yang keempat ada teori anomi, merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang maupun kelompok tidak memiliki nilai dan norma yang dapat dipegang dan dijadikan sebagai suatu pedoman dalam hidup di sebuah lingkungan masyarakat sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Emil Durkheim dan Robert K. Merton menguraikan bahwa anomi terjadi karena ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara formal untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada teori labeling, merupakan teori dengan pemberian cap kepada seseorang yang berperilaku menyimpang, sehingga mendorong orang itu untuk melakukan serangkaian perbuatan self-fulfilling prophecy, atau pembenaran peramalan diri bahwa ia adalah penyimpang. Selanjutnya ada teori pengendalian sosial, merupakan teori yang menyebutkan bahwa penyimpangan terjadi karena lemahnya pengendalian sosial, baik tekanan sosial maupun pemberian sanksi-sanksi. Misalnya, mencuri. Awalnya tidak ada niatan untuk itu, namun karena ada kesempatan dan karena pengendalian sosial yang lemah. Selanjutnya ada teori konflik. Teori konflik meliputi dua hal, yaitu konflik sosial dan budaya. Konflik sosial menerangkan bahwa penyimpangan terjadi karena adanya perbedaan norma dan kepentingan di antara kelas-kelas, sehingga suatu perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku kelas tertentu dinyatakan sebagai perilaku menyimpang. Konflik budaya terjadi pada masyarakat dengan ciri pluralitas atau kemajemukan. Di masyarakat tersebut terdapat dua atau lebih kelompok dengan subkultur yang saling berbeda, sehingga suatu perilaku yang sesuai dengan subkultur tertentu dapat berarti penyimpangan terhadap subkultur yang lain. Di bagian ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengendalian sosial. Pengertian pengendalian sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial merupakan segala cara yang dilakukan oleh masyarakat guna menertibkan atau mengatur anggota yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut ketika membangkang. Yang kedua ada Bruce J. Cohen, pengendalian sosial sebagai berbagai cara yang digunakan guna mendorong setiap individu yang ada di dalam sebuah lingkungan masyarakat untuk memiliki perilaku selaras dengan kehendak kelompok tersebut. Selanjutnya ada Robert M.Z. Lawang, pengendalian sosial sebagai segala cara yang digunakan oleh suatu lingkungan masyarakat untuk mengembalikan atau membantu pelaku penyimpangan sosial untuk kembali ke jalan yang baik. Jenis-jenis pengendalian sosial. Yang pertama ada pengendalian sosial preventif. Pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadi sebuah perilaku yang menyimpang. Yang kedua ada pengendalian sosial represif yang merupakan pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang.
Yang ketiga, ada pengendalian sosial formal, yang merupakan pengendalian yang biasanya dilakukan oleh berbagai lembaga resmi yang mencanangkan peraturan serta nilai dan norma secara resmi di dalam sebuah lingkungan yang ada. Yang keempat, ada pengendalian sosial informal, yang merupakan pengendalian yang biasanya dibuat dalam sebuah kelompok masyarakat yang memiliki sifat tidak resmi serta peraturan ataupun nilai dan norma yang ada tidak tertulis. Yang kelima, ada pengendalian sosial kuratif, yaitu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan melalui berbagai pembinaan serta penyembuhan kepada pelaku penyimpangan sosial untuk mengubah nilai dan norma yang ada pada dirinya. Yang keenam, ada pengendalian sosial partisipatif. Bentuk pengendalian sosial yang dilakukan sejak dengan mengajak atau mengikut sertakan pelaku penyimpangan sosial yang sudah merubah dirinya untuk membantu memperbaiki nilai dan norma pelaku penyimpangan sosial yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara pengendalian sosial. Yang pertama, dengan cara sosialisasi. Anggota masyarakat diajarkan untuk menciptakan sebuah kebiasaan serta menanamkan dalam diri mengenai nilai dan norma yang berlaku pada sebuah lingkungan masyarakat. Yang kedua, dengan cara penekanan sosial. Dengan menggunakan cara ini, diharapkan mampu mengendalikan tingkah laku setiap anggota lingkungan yang ada di dalamnya. Tekanan sosial dapat dilakukan dengan cara mempermalukan, memperolok, mengucilkan, membujuk, dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa sebagai alat pengendalian sosial. Penggunaan bahasa diyakini dapat mengubah cara pandang seseorang. Penggunaan bahasa-bahasa tertentu atau istilah-istilah dapat merupakan tekanan sosial bagi pihak-pihak tertentu dalam masyarakat sehingga perilakunya dapat dikendalikan. Yang keempat, ada kekuatan atau paksaan fisik. Terjadinya paksaan dengan kekerasan atau kekuatan agar dapat menyadarkan pelaku, baik secara resmi maupun tidak resmi. Peran lembaga sosial dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Yang pertama, ada lembaga kepolisian yang tugasnya menangani penyimpangan terhadap aturan-aturan atau hukum tertulis dengan cara menangkap, memeriksa atau menyidik, dan selanjutnya mengajukan pelaku penyimpangan ke pengadilan. Yang kedua, pengadilan memiliki fungsi membuat keputusan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Yang ketiga, adat istiadat. Orang biasanya lebih menghormati adat daripada hukum tertulis. Oleh karena itu, adat istiadat memiliki peran yang penting dalam pengendalian sosial. Yang keempat, agama. Pengajaran agama sangat penting diberikan kepada masyarakat karena di dalam agama diajarkan perbuatan baik dan jahat, mana yang dianjurkan dan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang agama diklasifikasikan sebagai perbuatan dosa. Yang kelima, lembaga pendidikan. Melalui pendidikanlah seseorang mengetahui, memahami, dan sekaligus mempraktekkan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Yang keenam, ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah individu-individu yang memiliki kemampuan, pengetahuan, perilaku, usia, atau kedudukan yang dipandang penting oleh anggota masyarakat. Peran tokoh masyarakat dalam pengendalian sosial adalah mendamaikan perselisihan, memberikan nasihat kepada warga yang telah atau akan melakukan penyimpangan, dan sebagainya. Demikian presentasi saya. Untuk kesalahannya saya mohon maaf. Terima kasih.